Karena perbedaan pendapat ini crash. Dan mereka mulai mencari cara untuk menghancurkan satu sama lain. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Apa kabar Neroris? Semoga selalu bahagia, selalu sehat, dan dijauhkan dari hal-hal buruk. Udah deket akhir tahun ini biasanya waktu-waktu yang banyak dihabiskan bersama keluarga. Coba ceritain dong rencana liburan akhir tahun kalian, kira-kira mau ngapain? Komen di bawah. Ngomong-ngomong tentang keluarga, kalian sering denger gak sih orang-orang bilang gak ada keluarga yang sempurna, tapi apapun yang terjadi, keluarga itu adalah rumah. Kalian setuju gak guys sama statement seperti itu? Menurut aku bener banget bahwa semua keluarga tuh punya ceritanya masing-masing, baik yang buruk, masalahnya masing-masing, mungkin perbedaan pendapat, masalah komunikasi, sampai konflik yang bermacam-macam. Dan kayaknya ini adalah pengalaman universal ya, dialami sama semuanya, tapi skalanya yang berbeda-beda. Dan ketika aku bilang semuanya, literally semua keluarga, bahkan sampai keluarga-keluarga orang paling kaya, terkenal, pasti ada ceritanya masing-masing. Malah dari yang aku dengar, katanya semakin sukses seseorang atau satu keluarga, malah semakin kompleks atau rumit masalah yang mereka hadapi. Karena seringkali ini masalah-masalah yang berhubungan sama kekuasaan, uang yang sangat banyak, kesetiaan, sampai kepercayaan. Dan hal-hal ini terkadang bahkan membawa tragedi untuk sebuah keluarga. Siapa yang gak tahu merek fashion besar Gucci menjadi fashion statement mewah atau simbol kekayaan di era modern ini? Ternyata malah sejarah dari keluarga yang membangun the Gucci Empire itu tidak semulus itu guys. Seperti keluarga lainnya, keluarga Gucci pun harus menghadapi masalah-masalah mereka. Bahkan tragedi dan skandal besar yang berhubungan dengan penghilangan nyawa. Mungkinkah ini adalah kutukan kekayaan dan harta? Coba Neroris dengerin baik-baik karena aku gak sabar banget untuk bahas ini bareng kalian. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause it's about to go down. Siapa yang nggak tahu Gucci? Tadi aku sempet nanya kan. Bahkan beberapa tahun terakhir nih, nama Gucci lagi rame banget. Sampai ada lagunya, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Karena Gucci dianggap sebagai salah satu status simbol dari kekayaan dan kesuksesan. Ya walaupun brand-brand fashion itu selalu berotasi tren-trennya, tapi nama Gucci bisa dibilang cukup kuat dalam rotasi itu. Yes, Gucci adalah sebuah perusahaan fashion raksasa asal Italia yang sekarang terkenal di seluruh dunia. Tapi mungkin kalian nggak pernah dengar bahwa Gucci itu dimulai oleh satu orang aja. Guccio Gucci ini terlahir dari orang tua yang bisa dibilang tingkat ekonominya tuh cukup di bawah guys. Ayahnya Gabriello Gucci adalah seorang pekerja kulit yang sangat miskin dari San Miniato. Dan ibunya Elena Santini juga seorang penjahit dari Lastra Esinya. Dan Guccio itu lahir di Florence pada 1881. Nah ketika dia beranjak dewasa tentunya dia memimpikan guys suatu hari nanti semoga dia bisa punya hidup yang lebih baik daripada orang tuanya. Akhirnya setelah dia berulang tahun ke-17, dia memutuskan untuk pindah ke London. Mencoba untuk mencari kehidupan yang lebih baik itu. Di London dia bekerja sebagai pelayan lift untuk sebuah hotel bernama Hotel Savoy. Hotel Savoy ini adalah hotel mewah yang klien-kliennya atau orang-orang yang nginep di sana tuh orang-orang kaya. Akhirnya Guccio tuh sering ngeliat bahwa orang-orang kaya itu selalu punya koper-koper yang bagus-bagus. Koper-koper kulit mewah, indah, beda deh sama tas-tas orang biasa. Semakin lama dia semakin fascinated atau terpukau dengan tas-tas orang kaya ini. Bahkan dia mulai bisa membedakan antara tas-tas yang kualitasnya bagus, tas-tas yang mahal, dan tas-tas yang murah. Dia lihatin bentuknya, warnanya, coraknya, bahannya, dan dia mulai bermimpi. Gimana ya kalau suatu hari nanti saya bikin merek tas saya sendiri. Akhirnya suatu hari setelah tabungannya udah mulai kekumpul, dia balik ke Florence. Masih dengan obsesinya terhadap tas. Dia mulai belajar tentang koper dan tas kulit, kemudian mulai membuat tas kulit sendiri. Nah kemudian di 1921 dia memulai fashion brandnya sendiri. Dia bikin satu butik namanya House of Gucci. Butiknya terletak di nomor 7 Via della Vigna Nuova. Dan yang dijualnya adalah tas-tas yang dia buat yang merupakan tas-tas berkualitas tinggi dengan gaya klasik dan bahan-bahan terbaik dari Tuscany. Dan Guccio itu sangat membanggakan bahwa memang produk-produknya dia adalah produk-produk terbaik. Dia memiliki pemahaman mendalam terkait bahan
bahan, desain, fungsionalitas, keindahan, dan lama-lama tas-tasnya Gucci semakin populer. Bukan cuma di pasaran, tapi terutama di mata para bangsawan. Para bangsawan Florence dan warga kelas atas di Italia itu mulai mendengar tentang Gucci. Bahkan dimulai sebuah kompetisi nih untuk mendapatkan barang terbaru. Jadi secara cepat namanya kesebar, menjadi salah satu nama yang paling dibicarakan dan terkenal pada masa itu. Nah, selama hidupnya Gucci itu memiliki 5 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Tapi dari 6 yang paling menonjol untuk berkontribusi nih dalam bisnis keluarga mereka, itu adalah Aldo, Rodolfo, dan Vasco. Nah, 3 anaknya Gucci ini mungkin yang paling ngeliat nih bapaknya membangun Gucci. Jadi mereka juga yang paling invested atau yang paling tertarik untuk melanjutkan bisnis keluarga. Sebagai kakak adik, intinya guys, di kehidupannya Gucci tuh berhasil lah membawa nama Gucci menjadi brand fashion yang sangat besar di Italia. Sampai di usia ke-71 di tahun 1953, Gucci mengembuskan nafas terakhirnya. Karena selama hidupnya Gucci yang paling involved dalam Gucci itu adalah 3 anaknya, si Aldo, Rodolfo, sama Vasco. Mereka lah akhirnya yang melanjutkan bisnis keluarganya. Tapi sebagai kepala yang paling berpengaruh adalah Aldo, karena dia adalah putra tertua. Dan Aldo itu juga yang paling berpengaruh lah dalam brandingannya Gucci. Kalau misalnya kalian pencinta fashion dan kalian tahu logo double G-nya Gucci, itu yang buat Aldo. Dia juga yang bertanggung jawab dalam membuat logo interlocking double G-nya Gucci dan strip hijau merah hijaunya Gucci. Nah, di tahun 1974, salah satu dari 3 brothers ini, Vasco, kehilangan nyawanya. Dan setelah Vasco meninggal, akhirnya share-nya Gucci itu dibagi jadi 2. Sahamnya jadi 50% punyanya Rodolfo sama Aldo. Nah, 50%-nya Aldo sendiri, 10%-nya sama dia dibagi rata ke 3 anaknya. Jadi 3 anaknya tuh punya 3,3%, 3,3%, 3,3%. Nah, walaupun Aldo akhirnya tidak menjadi pemegang saham utama, perusahaan Gucci yang waktu itu juga sudah mulai besar, tetap memutuskan bahwa Aldo lah yang harus mengendalikan perusahaan. Dan di bawah pimpinannya Aldo, Gucci itu emang flourishing guys. Semakin terkenal, semakin sukses. Aldo juga bertahun-tahun berhasil untuk membuat Gucci itu tetap stabil sambil menguntungkan. Nah, kalau Rodolfo sendiri, apa kontribusinya di Gucci? Dia nggak terlalu banyak. Tapi namanya keluarga kan pasti ada ya sumbangsih dalam bisnis keluarga juga. Tapi sebelum dia terlibat nih di bisnis Gucci, Rodolfo ini sebenarnya adalah seorang aktor film bisu dengan nama panggung Maurizio D'Ancora. Bahkan Rodolfo itu sempat membintangi beberapa film guys dari 1920 sampai 1930-an. Nah, tapi namanya keluarga ya nggak mungkin nggak ada konflik. Rodolfo sama Aldo pun kadang-kadang bertentangan. Salah satu yang jadi masalah mereka adalah ketika Rodolfo itu menentang penggunaan logo double G yang dibuat Aldo karena menurutnya logonya tuh terlalu mencolok dan modern. Tapi ya karena Aldo berhasil memimpin Gucci sejauh itu, akhirnya dia lumayan quiet down. Si Rodolfo menyerah dan dia memilih untuk mengawasi aja perusahaannya dari Milan, sementara Aldo yang ngawasin Roma dan New York. Nah, karena ini adalah bisnis keluarga, tentunya Aldo walaupun sukses banget, dia juga harus memilih atau mulai memikirkan pewarisnya. Nah, salah satu anaknya Aldo tuh tertarik guys untuk bergabung dalam family business ini. Namanya Paolo. Dan bisa dibilang masalah ini dimulai ketika generasi ketiga ini atau si Paolo itu mulai aktif di dalam bisnis. Di tahun 1960-an, Paolo tuh menjadi chief designer untuk brand Gucci. Bahkan di 1978 dia menjadi wakil presiden marketing di Gucci cabang Amerika. Aldo juga punya ide besar guys untuk mengekspansi Gucci, bukan cuma dari jualan tas, tapi juga jualan apparels, baju, gaun, shawl, kemeja, coat, jaket, sabuk, scarf, dan lainnya. Paolo sampai membuat guys 4.000 desain baru yang 80% diantaranya itu didesain dia sendiri, si Paolo ini. Dan dia juga berencana untuk mendatangkan investor dan menjalankan bisnis Gucci lebih modern. Nah, tapi ide besar Paolo ini ternyata ditentang sama keluarganya. Dan yang gak setuju sama keputusannya Paolo itu termasuk ayahnya sendiri, Aldo. Dan terlebih lagi pamannya, Rodolfo. Aldo sama Rodolfo setidaknya nih guys satu suara bilang bahwa mereka gak suka. Ide ini terdengar terlalu merecehkan Gucci. Paolo akhirnya sedih dan kesel guys bahwa rencana dan ide besarnya dia malah gak disetujuin sama keluarganya. Dan karena gak disetujuin, apa yang dia lakukan? Menangiskah? Oh tentu tidak, kata Paolo. Yang dia lakukan adalah diem-diem dia bikin brand fashionnya sendiri, Paolo Gucci. Dan di Paolo Gucci dia menjual desain-desainnya yang sudah dia buat untuk Gucci, termasuk desain-desain yang menggunakan logo Gucci. Begitu ayahnya tahu, Aldo ngamuk.
Dan dari situ dia memecat anaknya sendiri. Dipecatlah si Paolo. Dan marahnya Aldo ini benar-benar guys. Karena nggak cuma dia pecat anaknya, dia gugat juga. Karena Paolo telah melanggar merek dagang Gucci. Merasa dia tidak diperlakukan secara baik oleh ayahnya sendiri, Paolo juga marah. Di tahun 1983, Paolo menggugat ayahnya dengan mengungkapkan bahwa ayahnya telah melakukan penggelapan dana yang merupakan keuntungan dari perusahaan Gucci untuk menghindari pajak. Dan akhirnya di tahun 1986 guys, di usia 81 tahun, Aldo mengaku bersalah di pengadilan atas penggelapan pajak $7 juta. Dia pun dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 1 hari. By the way, beberapa tahun sebelum vonis ini, di tahun 1983, di tahun yang sama Paolo menggugat ayahnya, Aldo selain digugat sama anaknya sendiri, juga kehilangan adik laki-lakinya Rodolfo. Dan ketika Rodolfo meninggal dunia, sahamnya dia turun ke anak laki-lakinya yang bernama Maurizio. Jadi guys, walaupun Paolo tuh udah dipecat sama ayahnya, tapi kan dia tetap punya saham di Gucci. Jadi mau gak mau, Paolo sama sepupunya Maurizio harus somehow bekerja bersama. Di tahun 1985, Maurizio sama Paolo nih guys membuat sebuah kesepakatan bersama gimana kalau mereka tendang aja Om Aldo. Dan untuk melanjutkan Gucci, Maurizio lah yang akan memegang kendali. Paolo pada poin itu juga masih marah sama ayahnya Aldo. Jadi dia setuju bahwa Maurizio lah yang akan menggantikan Aldo. Ditambah lagi, Maurizio bilang sama sepupunya, Paolo, by the way, desain-desain kamu tuh lumayan bagus kok. Kita pakai aja di Paolo Gucci. Mendukung mimpinya Paolo yang tadinya ditentang abis nih sama keluarga. Akhirnya Paolo sama Maurizio bisa bekerja sama. Mereka klop nih persepupuan ini. Sampai mereka berbeda visi misi. Paolo merasa bahwa desain-desain yang dia buat itu setidaknya nih membuka Gucci ke market yang lebih besar. Harganya bisa lebih murah dan lebih dijangkau sama banyak orang. Sementara Maurizio lama-lama kayak kok Gucci ini lama-lama kehilangan citra eksklusifnya ya? Kayaknya kita udah mulai keluar jalur deh. Jangan sampai Gucci akhirnya nggak berharga. Dan memang pada saat itu Gucci tuh sudah mulai memproduksi banyak banget tas kanvas dan logo double G-nya yang dibuat sama Aldo itu udah dipasang di mana-mana. Jadi kerasa lebih pasaran. Nah menurut Paolo ya nggak apa-apa. Semakin banyak orang beli Gucci, semakin banyak pendapatan yang mereka dapatkan. Sementara Maurizio merasa bahwa mereka mulai berkhianat nih dengan visinya Guccio yang ingin brand Gucci sebagai brand eksklusif mewah yang berfokus pada craftsmanship, keahlian tangan, bahannya bagus, mewah, tahan lama, dan dimiliki sama orang-orang kaya yang mengerti value itu, kayak orang-orang yang dulu dia lihat saat dia bekerja di hotel. Akhirnya karena perbedaan pendapat ini, crash. Bertahun-tahun Paolo sama Maurizio akhirnya benci satu sama lain guys. Bahkan Maurizio juga berantem sama sepupu-sepupu lainnya, saudara-saudaranya Paolo. Dan mereka mulai mencari cara untuk menghancurkan satu sama lain. Serem banget. Ingat kan tadi di awal ketika mereka masih adem ayem nih, Maurizio tuh sempat memperbolehkan Paolo untuk menggunakan logonya Gucci bahkan di produknya sendiri. Gak cuma di produk Gucci. Jadi logonya Gucci itu sempat dibolehin untuk dipakai di Paolo Gucci. Dan sejak saat itu Paolo Gucci itu fokus aja nih guys sama brandnya dia. Tapi ternyata setelah mereka clash, Maurizio mengkhianati Paolo. Bahkan Maurizio mengirim polisi ke acara peluncurannya musim baru brand Paolo Gucci di tahun 1986. Polisi Roma pada saat itu datang dan langsung menutup peragaan busana, bahkan menyita koleksi yang sedang dipamerkan pada hari itu. Dengan alasan apa? Alasannya pelanggaran kontrak. Paolo tentunya marah luar biasa, dia udah ngeluarin waktu, usaha, biaya untuk bikin peragaan busana, fashion show untuk brandnya dia, tiba-tiba didatengin polisi, dikirim sama sepupunya sendiri untuk ngancurin acara itu. Paolo berpikiran, apa nih yang bisa saya lakukan untuk jatuhin Maurizio? Kemudian dia ingat, dia menemukan info bahwa Maurizio itu pernah memalsukan tanda tangan ayahnya Rodolfo pada sertifikat saham untuk menghindari pajak warisan dan mengambil alih perusahaan. Akhirnya Paolo mencari guys dan gak tahu dari mana dia bisa mendapatkan fotokopi banknya Maurizio yang menunjukkan bukti dan hal itu langsung sama dia dikirim ke pihak berwenang. Polisi mencoba untuk menangkap Maurizio tapi Maurizio-nya kabur ke Swiss. Bahkan Maurizio itu menetap di Swiss sampai kasusnya selesai. Nah di
tahun 1972, Maurizio menikah dengan seorang perempuan namanya Patricia Reggiani. Maurizio jatuh cinta sama Patricia, tapi hubungan mereka tidak disetujui sama sekali, terutama oleh ayahnya Rodolfo. Rodolfo kurang percaya nih sama background atau latar belakangnya Patricia. Jadi backgroundnya Patricia ini guys, ayahnya itu bekerja di dalam bidang truk. Bisa dibilang lumayan oke lah ya. Tapi ibunya itu adalah seorang pelayan. Nah itu entah ya sejarahnya gimana. Cuma bisa dibilang walaupun mereka punya uang, tapi nggak sekufu gitu, nggak satu caliber kayak keluarga Gucci. Dan Patricia ini dikatakan sangat-sangat manja. Jadi dimanja banget sama ayahnya, dibeliin segala macam. Dia sukanya barang-barang mewah, jaket-jaket mahal, mantel bulu, mobil mewah. Jadi dia kumpulnya sama anak-anak sosialita. Sampai akhirnya bisa ketemu nih sama Maurizio. Intinya Rodolfo nggak suka nih sama Patricia karena dia backgroundnya kurang jelas. Dan dia dianggap sebagai seorang yang pansos, panjat sosial, social climber. Tapi kan namanya orang lagi jatuh cinta ya, diomongin apa juga nggak masuk gitu. Dan akhirnya Maurizio tetap ingin menikahi Patricia. Dan karena hal ini hubungannya Maurizio sama Rodolfo jadi rada retak. Tapi setelah Maurizio sama Patricia punya anak pertama tuh anak perempuan, Rodolfo pun mulai melunak. Dan dia mulai melihat dan percaya kayaknya nih Patricia tuh beneran sayang deh sama anaknya dia, si Maurizio. Dan sayangnya tulus, bukan cuman gara-gara Maurizio ini adalah pewaris Gucci. Nah setelah menikah, Patricia pun memiliki perannya di Gucci. Dia menjadi penasehat utama dari suaminya Maurizio tentang segala hal yang berhubungan sama brand Gucci. Tapi ketika rame-rame di keluarganya, Maurizio sama Paolo lagi bentrok, bentrokan itu juga dibawa ke rumah nih. Maurizio sama Patricia jadi sering berantem. Dan Patricia juga ngerasa kok suaminya nih lama-lama jadi kayak rada marah-marah terus. Dan sudah tidak menghargai dia sebagai rekan bisnis. Sementara Maurizio ngerasa istrinya itu terlalu minta peranan di bisnisnya dia, terlalu ikut campur di Gucci. Emang awalnya Patricia nih mendukung dia di segalanya. Tapi kok lama-lama istrinya, Patricia malah menentang ide-idenya. Sampai akhirnya di 1985, Maurizio memutuskan bahwa dia sudah tidak sayang. Dia ingin meninggalkan Patricia dan kedua putrinya. Nah Patricia karena dia emang kerjanya untuk suaminya, bersama suaminya. Dan dia juga sayang sama Maurizio, dia maunya Maurizio balik kepadanya. Tapi kemudian harapannya dia pupus guys, begitu dia tahu ternyata Maurizio sudah menemukan pengganti. Dan penggantinya bukan satu orang, tapi ganti-ganti. Bahkan perempuan-perempuan yang bentuk fisiknya beda banget sama Patricia. Hal ini bikin Patricia sakit hati banget dan marah. Di tahun 1987, Maurizio memutuskan menyusun rencana baru guys, gimana caranya dia mengendalikan seluruh Gucci. Jadi dia ngatur dan meminta sebuah perusahaan investasi untuk beli saham-saham sepupu-sepupunya. Paolo menjadi orang pertama nih guys yang ngejual bagian sahamnya dia setengah dengan harga 41 juta dolar. Tapi nih dengan saham-saham yang semakin banyak dan kontrol yang tentunya nih semakin besar juga untuk Maurizio, ternyata malah dia kesusahan ngurus Gucci sendirian. Meskipun orang-orang yang di-hire sama dia adalah orang-orang hebat kayak Tom Ford, tetap aja ngurus brand sebesar Gucci itu susah. Sampai akhirnya Maurizio nggak mampu mengelola perusahaannya, terus dia membuat beberapa keputusan buruk nih dengan menginvestasikan uang-uangnya Gucci kayak 12 juta dolar untuk renovasi kantor pusat dan lain-lain, sampai akhirnya Gucci rugi 102 juta dolar dari tahun 1991 sampai 1993. Perusahaan investasi yang tadi, Investcorp, muak banget. Akhirnya Maurizio terpaksa menjual sahamnya dia juga ke Investcorp. Nah ketika ini semua sedang terjadi di 1992, Patricia divonis mengidap tumor otak. Dan meskipun tidak berbahaya, dia butuh waktu dong guys untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia bilang sama mantan suaminya, "Hey Maurizio, bisa nggak kamu yang ngurus anak-anak untuk sementara waktu?" Dan Maurizio menolak, nggak bisa, keterbatasan ruang dan kesulitan di tempat kerja. Itu mungkin kata-kata legalnya dia kali ya. Intinya si Maurizio bilang bahwa dia nggak punya kapasitas untuk ngurus 2 anak dan dia juga lagi keribetan di kantor. Walaupun selama berpisah, Maurizio tuh tetap ngasihin uang nih kepada Patricia sekitar 100.000 dolar per bulannya, itu 1,6 M kalau kurs sekarang. Patricia tetap aja kesel sama suaminya. Udah berkhianat, nggak mau ngurus anak lagi, dia lagi sakit, nggak ada empatinya. Ditambah lagi guys, tiba-tiba Maurizio bilang sama Patricia, by the way kamu nggak boleh ya pakai rumah kita yang di St. Maurice. Patricia bingung, kenapa? Abis itu dia mengetahui bahwa rumah tersebut mau dipakai jadi tempat tinggal kekasih barunya Maurizio, Paola Franchi. Maurizio non mi ha mai chiesto il divorzio e io ero anche tranquilla. Poi improvvisamente entra in ballo questa Paola Franchi e lui mi chiede il divorzio. Quando ho saputo
che Maurizio avrebbe voluto sposarsi con questa persona, che tra l'altro era una mia amica, che ai tempi, ho detto non è possibile. Era certa che lui metteva da parte le sue figlie per Paola Franchi. Akhirnya Patricia udah muak dan dengan penuh amarah, dia bersumpah bahwa dia akan menghancurkan suaminya. Mantan suaminya. Dia mengatakan kepada banyak orang, termasuk pembantunya, bahwa jika ini hal terakhir yang bisa aku lakukan, aku ingin melihatnya mati. Non voleva più vedere la famiglia, niente, eccetera. E a St. Moritz noi abbiamo 4 case. E quindi lui non ne voleva dare neanche una alle mie figlie. Io andavo in giro a chiedere al salumaio, eccetera, così, ma c'è qualcuno di voi che ha il coraggio di ammazzare mio marito o no? Fast forward sedikit, 27 Maret 1995, jam 8.30 pagi, Maurizio tiba di lobi kantornya yang terletak di salah satu lingkungan paling elit guys, di Milan. 15 menit setelah dia tiba-tiba saja, seorang pria berambut gelap dan bergelombang masuk ke lobi kantor, mengarahkan senjata ke arah Maurizio dan mulai menembaknya. Tembakan itu mengenai pundak dan juga punggung bawah Maurizio. Maurizio dengan kaget berbalik, kemudian jatuh ke lantai dan tergeletak. Pria bersenjata itu belum selesai guys. Sebelum ia pergi, ia menembak sekali lagi tepat di wajah Maurizio. Dan di detik itu juga, Maurizio kehilangan nyawanya di usianya yang baru 46 tahun. Kabar duka pun terdengar ke seluruh penjuru Italia. Tapi nggak lama kemudian, Patricia muncul dengan kedua putrinya, masuk kembali ke rumah mantan suaminya dan mengusir kekasih barunya. 2 tahun kemudian, di 1997, 2 mobil polisi tiba di depan rumah tersebut dan pihak berwajib menangkap Patricia atas tuduhan penyerangan terhadap Maurizio. Saat ditangkap, Patricia terlihat tenang, bahkan pada saat ditangkap dia memakai perhiasan emas dan berliannya, mantel bulu panjang, dan tas kulit bermerek Gucci. Katanya pada saat itu Patricia mengira bahwa dia akan dimintai keterangan saja sama polisi, tapi ternyata polisi telah mendapatkan informasi bahwa Patricia memberikan uang sebesar 375.000 US dollars kepada seseorang dan menyuruhnya untuk menghabisi mantan suaminya. Akhirnya di Juni 1998 Patricia diadili. Di pengadilan Patricia bilang bahwa Maurizio sama dia saling membenci. Dia juga bilang bahwa dia udah biasalah ngancam-ngancam tapi nggak mungkin dieksekusi beneran. Meskipun begitu, hasil persidangan menyatakan bahwa Patricia bersalah. Patricia dinyatakan bersalah bersama 4 kaki tangan, sementara Patricia sendiri sebagai dalangnya. Dia dijatuhi hukuman 29 tahun penjara, tapi sampai detik ini Patricia tidak pernah mengakui bahwa dialah yang mengeksekusi sang mantan suami. Dia bilang dengan kata-katanya sendiri, "I'm not innocent, but I'm not guilty." Saya nggak polos, tapi saya juga tidak bersalah. Tapi karena dinyatakan bersalah, Pres Italia tetap memanggilnya sebagai The Black Widow. Tutto questo amore mi si è rivoltato contro. Non sono mai stata fortunata, se non per il mio grandissimo amore con Maurizio. Yang menarik adalah di tahun 2011, Patricia sempat dikasihin pembebasan bersyarat dan dia menolak guys. Dia bilang mendingan saya di penjara daripada saya harus keluar, tapi harus bekerja. Saya nggak mau harus mencari uang karena seumur hidup saya nggak pernah bekerja. Tapi dia mengajukan banding karena dia dinyatakan mengidap gangguan kepribadian narsistik, sampai akhirnya dia dibebaskan di Oktober 2016 setelah 18 tahun di penjara. Jadi apakah Patricia bersalah? What do you guys think? Gimana menurut kalian? Dan siapa kira-kira yang bisa disalahkan guys dengan terjadinya semua skandal dan tragedi yang terjadi di keluarga ini? Coba komen di bawah. Karena jangankan terjadi di luar negeri, problem-problem keluarga mah kita juga udah sering banget gak sih denger di Indonesia. Dari dulu kita denger ada legenda maling kundang lah yang jahat sama ibunya, sang kuriang, anak nasir sama mamanya, sampai kisah-kisah modern kayak ipar adalah maut, bisa-bisanya suami kakak sama adiknya selingkuh, bikin trauma semua orang. Di kisah horor modern juga ada kayak Rumah Darmo yang dipercaya menumbalkan anaknya biar kaya raya. Jadi jahat sama keluarga tuh bisa pakai hal-hal goib juga ya, kayak di Sumudino. Itu juga anaknya dikirimin santet 1000 hari gara-gara masalah keluarga. Ada yang nonton gak sih?
Buat yang belum tahu, ini tuh thread/film yang sempat populer banget. Ceritain tentang seseorang nih yang dapat kerja untuk mengurus seorang gadis yang sedang sakit. Nah, dikiranya sakit biasa-biasa aja. Tapi ternyata perempuan ini namanya Della. Dia kena santet namanya Sewudino. Dan santet ini bikin dia kayak kerasukan, serem banget. Dan setiap harinya harus diurus menggunakan sebuah ritual. Nah, kemudian diketahui bahwa si Della ini ternyata dikirimin santetnya sama orang yang masih anggota keluarganya sendiri. Della kena santet gara-gara neneknya Karso Atmojo itu tidak disukai sama anggota keluarganya sendiri, Sabdo Kuncoro. Nah, tapi di Sewudino nggak diceritain nih apa yang sebenarnya terjadi sama mereka dan kenapa kok bisa sampai perang gini. Kayak kok ada anggota keluarga yang menyerang anggota lainnya sampai menyiksa mereka dan membuat hidupnya kesulitan sampai segitunya. Nah, semua pertanyaan tentang sejarah itu guys nanti akan dijawab di Janur Ireng. Ini karya terbarunya Simple Man, jadi kalau misalkan kalian ngikutin karya-karyanya Simple Man, this will be next. Jadi Janur Ireng ini prequelnya Sewudino. Di film ini ceritanya tentang Terah Pitu, 7 garis keturunan dari keluarga kaya raya di Pulau Jawa. Termasuk 2 keluarga tadi, keluarga Atmojo dan Kuncoro. Nah, 7 terah ini saling menyerang menggunakan kekuatan supranatural untuk memperebutkan harta dan kekuasaan. Nah, serangan-serangan mengerikan ini cuma bisa di-stop dengan santet paling mematikan di Pulau Jawa yang bernama Janur Ireng. Ih, serem banget. Nah, di film ini juga akan dibongkar akhirnya kenapa si Sabdo Kuncoro sampai melayangkan santet sebegitu mengerikannya kepada Della. Kemarin aku sempat ngeliat food reviewer di TikTok dan Instagram dapet paketnya misterius banget, isinya kepala kambing. Ini ada nggak ya hubungannya sama Janur Ireng? Apa jangan-jangan ini simbol penting di filmnya? Apakah kepala kambingnya dibuat ritual? Apakah ada hubungannya sama iblis berkepala kambing, Baphomet? I guess we'll have to find out. Tapi kedengerannya Janur Ireng nih lebih serem ya dari film sebelumnya. Buat kalian yang tertarik nonton juga, filmnya akan ada di bioskop mulai 24 Desember 2025. Menarik banget nih untuk ditonton di penghujung tahun. Woi! Metu kon! Gaweane sapa iki? Tanah Jawa menyimpan banyak rahasia. Yang paling gelap adalah tentang penguasa tanah ini, Terah Pitu. Gimana penawaran saya? Mas Duki, itu mereka siapa ya? Mereka itu Terah Pitu, Mas. Orang-orang yang kedudukannya setara dengan Tuan Arjo Kuncoro. Setiap malam mereka saling menyerang, menggunakan kekuatan alam gaib. Ini untuk melindungi keluarga. Menumpahkan darah banyak orang tak bersalah. Yang bisa menghentikannya hanyalah santet yang paling mematikan di tanah Jawa. Janur Ireng. Arjo harus dihentikan. Kencang sana. Janur Ireng harus segera dituntaskan. Janur Ireng! Anyways, where was I? Oh, ya. Itu tadi video yang kita bahas malam ini. Terima kasih semuanya yang udah nge-request sebenarnya kisah kelam dari keluarga ini udah lama. Setidaknya sekarang kalau kita ngelihat brandnya dan logonya yang ada di mana-mana, kita jadi tahu sejarahnya juga ya guys. Semoga menarik dan terima kasih semua requestnya. Kalau ada requestan lainnya boleh ditulis di bawah. Aku gak sabar untuk bacain komentar kalian dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Oke, udah ya semua. Oke. I mean this is crazy tapi semua keluarga gak sih? Semua keluarga ada aja ceritanya. Siapa nih? Gak ada nomornya. Halo?